Pernahkah kamu bertanya, kenapa sih Tuhan menyebut kita domba, bukan singa atau burung elang yang gagah? Mungkin kamu berpikir, karena domba itu lucu, lembut, atau manis. Tapi percayalah ada alasan yang jauh lebih dalam dan penuh makna. Tuhan Yesus tidak sedang membuat perumpamaan asal-asalan. Ketika Ia menyebut kita domba, itu adalah gambaran yang sangat jujur, bahkan menyakitkan. Tapi juga sangat indah. Domba mudah tersesat dan butuh arahan. Domba gampang bingung dan ikut-ikutan. Domba adalah makhluk yang tak punya arah. Mereka bisa mengikuti satu sama lain begitu saja, bahkan jika yang diikuti sedang menuju jurang. Sama seperti kita, seringkali hidup tanpa arah, mengikuti arus dunia, akhirnya tersesat dalam dosa, dan menjauh dari kehendak Tuhan. Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan Yesus datang justru untuk menyelamatkan yang tersesat. Dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang hilang itu. Domba tak bisa bertahan tanpa gembalanya. Ketika seekor domba jatuh, ia tak bisa bangkit sendiri. Ia akan tetap tergeletak hingga mati. Bukankah itu gambaran kita saat jatuh dalam dosa? Kita tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tak bisa pulang saat kita tersesat. Hanya Tuhan yang sanggup menemukan kita, mengangkat dan memulihkan. Hanya Tuhan yang bisa menemukan kita saat kita sedang tersesat. Lukas 15 ayat 1-7. Domba tak kuat membawa beban. Berbeda dari kuda, keledai, atau unta, domba tidak bisa memikul beban. Mereka lemah, dan begitulah kita. Kita pun mudah lelah, takut, gelisah, tapi Tuhanlah yang siap menanggung semuanya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Domba mudah puas dengan yang buruk. Domba bisa minum air kotor dari kubangan, padahal ada air jernih hanya beberapa langkah lagi. Mereka tak tahu mana yang terbaik. Sama seperti kita, kadang kita puas dengan apa yang dunia tawarkan, padahal Tuhan sudah siapkan yang lebih baik. Perlu gembala untuk menuntun mereka ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Mazmur 23 menggambarkan kasih dan perlindungan gembala terhadap domba-dombanya. Domba tidak bisa melawan. Domba tidak bisa melawan serangan hewan buas, tapi mereka punya gembala yang akan melindunginya. Ingat Daud, dia berani melawan singa dan beruang demi menyelamatkan satu ekor dombanya. Gembala sejati rela berkorban, bahkan nyawa pun dikorbankan demi kawanannya. Saat hidup terasa penuh ancaman, kita juga tidak dibiarkan sendiri. Tuhan adalah penjaga kita. Yohanes 10 ayat 11 Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia tidak hanya membimbing kita, Dia menyelamatkan kita dengan darahnya sendiri. Ketika kamu hilang, Dia mencarimu. Ketika kamu tersesat, Dia datang menjemputmu, bahkan sampai rela memberikan nyawanya demi kamu. Domba mengenali suara gembalanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Jadi ketika Yesus menyebut kita domba-dombaku, itu adalah undangan kasih. Ajakan untuk kembali, untuk dipeluk, dilindungi, dikasihi, dan dibawa pulang. Karena betapapun jauhnya kamu telah pergi, Gembala Agung kita tidak akan pernah berhenti mencarimu. Ibrani 3 ayat 15. Jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Ayat ini menekankan pentingnya mendengarkan dan menanggapi panggilan Tuhan, bukan menolak atau mengabaikannya. Amin.